Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai, marilah kita lanjutkan untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar materi kekongruenan bangun datar. Anak-anakku, kita ingat materi sebelumnya tentang kesebangunan, maka ini kelanjutannya adalah kekongruenan. Bangun datar yang kongruen. Apa yang dimaksud dengan bangun datar yang kongruen? Yaitu dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, dinamakan kongruen. Perhatikan contoh-contoh bangun yang kongruen. Misalkan di sini saya punya dua persegi panjang yang kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Ini dua persegi kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Kemudian ini bentuk bintang juga kongruen. Nah, ini tabung yang kongruen. Mari kita lanjutkan untuk membahas bagaimana cara menentukan dua bangun datar yang kongruen. Syarat dua bangun datar yang kongruen ada dua, yaitu yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini ada kata bersesuaian seperti materi yang sebelumnya pada kesebangunan itu. Sisi bersesuaian dan sudut bersesuaian. Kita ingat cara menentukan sisi dan sudut bersesuaian. Perhatikan bentuk gambarnya, maka kita bisa menemukan sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Nah, untuk menentukan bangun datar ini kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dua syarat itu nanti kita cari, kita buktikan. Jadi misalkan seperti ini, sudut yang bersesuaian dari gambar ABCD dan JKLM ini adalah sudut A bersesuaian dengan sudut J. Nanti kita buktikan kalau sudut itu sama besar. Sudut B dengan sudut K, sudut L dengan sudut C, dan sudut D dengan sudut M. Nanti kita buktikan kalau pasangan-pasangan sudut yang bersesuaian itu sama besar. Demikian juga untuk yang sisi bersesuaian. Di sini sisi yang bersesuaian adalah sisi AB dengan sisi JK. Nanti kita buktikan kalau panjangnya sama. Sisi BC dengan KL, sisi CD dengan LM, dan sisi DA dengan MJ. Ini nanti kita buktikan sama panjang. Jika dua syarat ini terpenuhi, sisi yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian panjangnya sama, dan sudut yang bersesuaian sama besar, maka bangun ABCD dan JKLM sebangun kongruen. Kongruen lambangnya seperti ini. Nah, tetapi jika ada yang tidak sama, maka kita simpulkan bahwa kedua bangun tersebut tidak kongruen. Dan untuk menuliskan bangun-bangun yang kongruen, maka kita gunakan urutan dari titik sudut yang bersesuaian atau yang seletak. Jadi kalau misalkan ini bangun ABCD, kita memberi namanya ABCD, maka kongruen dengan A bersesuaian dengan J, berarti ABCD JKLM. Kalau kita memberi namanya BADC, maka sini kita memberi namanya KJML. Nah, demikian untuk memberikan nama dua bangun yang kongruen. Bagaimana cara kita menentukan dua bangun itu kongruen?
ya kita gunakan dua syarat tadi. Nah, jadi misalkan seperti ini, kita diberi 3 persegi dengan ukuran yang seperti ini. Nah, manakah persegi ini yang kongruen? Maka sesuai dengan syarat yang tadi, kita amati dari dua syarat yang tadi. Syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita amati ini karena ketiga-tiganya ini adalah persegi, dan persegi itu semua sudutnya adalah siku-siku, maka semua pada gambar ini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu siku-siku. Berarti syarat pertama terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita perhatikan gambar A dengan B. Persegi A panjang sisinya 8, persegi B panjang sisinya 9 cm. Maka di sini jelas kelihatan kalau tidak sama, maka syarat yang kedua tidak terpenuhi, sehingga A dan B tidak kongruen. Kemudian kita amati yang B dengan C. Panjang persegi B panjang sisinya 9, persegi C panjang sisinya 8, berarti panjang sisinya tidak sama. Nah, sehingga B dan C juga tidak kongruen karena syarat yang kedua tidak terpenuhi. Sekarang kita bandingkan A dengan C. A panjang sisinya 8, C panjang sisinya juga 8. Nah, sehingga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, sehingga dapat kita simpulkan bahwa A dengan C adalah persegi yang kongruen karena syarat yang pertama terpenuhi, sudut yang bersesuaian sama besar, dan syarat yang kedua sisi yang bersesuaian sama panjang. Setelah tahu kongruen, maka bisa kita gunakan untuk menemukan unsur-unsur pada bangun yang kongruen yang belum diketahui. Misalkan di sini saya memiliki 2 trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Sudah diketahui kalau kongruen berarti ukuran dan bentuknya sama. Dengan di sini diketahui AB panjangnya 40 cm, BC 20 cm, RS 16 cm, dan PS 15 cm. Tentukan panjang sisi-sisi yang lain. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, jika A-nya sudut A ini besarnya 60 derajat dan sudut B besarnya 40 derajat, berapakah besar sudut R dan besar sudut S? Untuk menemukan ukuran-ukuran yang belum diketahui, kita gunakan kekongruenan tadi, yaitu yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut yang bersesuaian sama besar. Kita mulai dari penyelesaian yang A. Karena yang ditanyakan adalah panjang sisi, maka kita gunakan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, maka kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan PQ, sehingga AB panjangnya sama dengan PQ. Sisi BC bersesuaian dengan QR, maka BC panjangnya sama dengan QR. Sisi CD bersesuaian dengan SR, maka DC panjangnya sama dengan SR. Dan sisi AD bersesuaian dengan PS, maka panjangnya AD sama dengan panjangnya PS. Nah, sehingga bisa diperoleh panjang sisi yang belum diketahui. AD sama dengan PS,
PS-nya 15, berarti AD-nya 15. Nah, dan seterusnya. DC sama dengan SR. Nah, DC sama dengan SR. SR-nya 16, berarti DC sama dengan 16. BC sama dengan QR. Nah, sehingga QR sama dengan 21 cm. PQ sama dengan AB, berarti PQ sama dengan 40 cm. Nah, ini untuk menemukan panjang sisi dari dua bangun yang kongruen. Lanjut, untuk yang kedua yang ditanyakan adalah besar sudut. Maka ini nanti kita gunakan teori waktu kita kelas 7, yaitu sifat trapesium. Nah, di sini untuk menentukan besar sudut R dan besar sudut S, maka kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian, di mana sudut A bersesuaian dengan P, sehingga nanti besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut P. Sudut B bersesuaian dengan Q, berarti besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Sudut C bersesuaian dengan sudut R, berarti sudut C besarnya sama dengan sudut R. Besar sudut D sama dengan besar sudut S. Nah, tadi diketahui besar sudut A 60, berarti sudut P juga besarnya 60. Besar sudut B 40, berarti besar sudut Q juga 40. Berarti P-nya 60, Q-nya 40. Padahal yang ditanya adalah R dan S. Nah, maka kita gunakan teori kelas 7 sifat trapesium, yaitu sudut yang berdekatan terletak di antara dua garis atau dua sisi yang sejajar berjumlah 180 derajat, sehingga sudut R ditambah sudut Q berjumlah 180. Padahal Q tadi besarnya 40, sehingga besar sudut R sama dengan 180 dikurangi 40, diperoleh 140 derajat. Demikian juga yang sudut S. Sudut S ini dengan sudut P berjumlah 180, sehingga sudut S sama dengan 180 dikurangi sudut P, sehingga besar sudut S sama dengan 180 dikurangi 60, diperoleh besar sudut S 120 cm. Nah, demikian untuk menemukan panjang sisi dan besar sudut dari dua bangun yang kongruen. Kita gunakan sifat-sifat tadi, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, mari anak-anak kita lanjutkan dengan kekongruenan segitiga. Kekongruenan segitiga. Untuk menemukan syarat dua segitiga kongruen, untuk membuktikan dua segitiga itu kongruen atau tidak, berbeda dengan tadi secara umum bangun selain segitiga. Untuk syarat dua segitiga kongruen itu kita gunakan salah satu dari 5 kondisi yang ada pada dua segitiga. Salah satu dari 5 kondisi yang ada berikut ini. Kondisi yang pertama adalah bisa kita membuktikan dua segitiga kongruen kalau kita bisa menemukan ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Cukup ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau bisa menemukan ini, maka kita bisa membuktikan dua segitiga itu kongruen, yang biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Ilustrasinya pada gambar seperti ini. Misalkan
Saya punya segitiga ini yang panjang sisinya diketahui. Ada segitiga lain yang kita ketahui panjang sisinya itu sama. Sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Ini sama dengan ini. Kemudian yang ini juga sama. Sisi yang ketiga ini juga sama. Nah, kalau kita bisa mengetahui pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian ini panjangnya sama, maka bisa kita simpulkan dua segitiga ini adalah kongruen. Nah, jadi seperti ini misalkan. Ini sama, pasangan sisi yang pertama sama panjang, pasangan sisi yang kedua juga sama panjang, pasangan sisi yang ketiga juga sama panjang. Kalau kita bisa menemukan itu, maka kita simpulkan dua segitiga ini kongruen. Itu kondisi yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk kondisi yang kedua. Kita tidak bisa menemukan ketiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang, tetapi kita bisa menemukan kondisi yang lain, yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh dua sisi itu atau yang diapit oleh dua sisi itu sama besar. Berarti kita bisa menemukan dua pasang sisinya sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh dua sisi itu atau yang diapit oleh dua sisi itu sama besar. Maka itu juga bisa kita gunakan untuk menentukan kekongruenan segitiga yang biasanya disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan ini kita tahu besar sudutnya, panjang sisinya ini juga kita tahu, dua pasang ini. Nah, maka ada segitiga yang lain, ini juga kita tahu berarti sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Sisi yang bersesuaian ini sama panjang juga. Sehingga membentuk sudut yang ini sama besar. Maka dua segitiga ini bisa kita sebut sebagai segitiga yang kongruen. Jadi kita mengetahuinya dua pasang sisi ini, sisi yang pertama ini sama panjang, sisi yang kedua sama panjang, kemudian sudut yang dibentuk oleh dua sisi yang diketahui panjangnya ini tadi itu sama besar. Nah, maka dua segitiga ini kongruen. Nah, atau kita lihat gambar seperti ini. Jadi sisi yang pertama kita tahu panjangnya ini sama, sisi yang kedua ini kita tahu sama panjangnya, kemudian besar sudutnya ini kita tahu sama besar. Maka bisa kita gunakan untuk menyimpulkan dua segitiga ini kongruen dengan kriteria sisi sudut sisi. Atau dengan kondisi yang ketiga, kita bisa mengetahui dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu sama panjang atau sisi yang sebagai kaki sekutu sudut yang diketahui besarnya ini. Nah, jadi dua pasang sudut yang bersesuaian dan satu sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Nah, yang biasanya menggunakan kriteria sudut sisi sudut. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita ada segitiga yang diketahui seperti ini. Satu sisi ini yang sebagai kaki sekutu antara dua sudut ini kita ketahui panjangnya sama. Ini panjangnya sama. Kemudian ini sudutnya juga sama, ini berpasangan, sudutnya ini juga sama. Nah, kalau kita bisa menemukan seperti ini, maka dua segitiga ini juga kongruen. Nah, kita lihat, kita perjelas dengan gambar ini. Nah, jadi kalau misalkan ini satu pasang sisi sama panjang, kemudian dua sudut yang ada pada sisi ini,
Berarti sudut yang pertama ini sama besar, sudut yang kedua ini sama besar. Kalau kita bisa menemukan seperti ini, maka ini juga bisa kita gunakan untuk menyimpulkan dua segitiga yang kongruen. Kondisi yang keempat adalah diketahui dua pasang sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sisinya ini tidak sebagai kaki sekutu di hadapan salah satu sudut yang ada ini. Nah, biasa disebut dengan kriteria sudut sisi. Perhatikan misalkan ini, nah ada segitiga yang seperti ini, kemudian dua pasang sudutnya sama besar. Nah, misalkan kita tahu di sini adalah, nah ini sama sudutnya sama besar, kemudian ini juga sama besar, dan yang diketahui panjang sisinya adalah sisi yang sebelah sini. Nah, ini kita tahu ini panjangnya sama, ini panjangnya sama, ini sudut besar sudutnya sama, ini besar sudutnya juga sama. Nah, kondisi seperti ini bisa kita gunakan untuk menentukan atau menyimpulkan dua segitiga ini kongruen, yaitu dengan kriteria sudut sisi. Lebih jelasnya, nah kalau gambarnya seperti ini, kita tahu ini sama panjang, ini sama besar, yang ini sama besar. Bandingkan dengan kondisi yang ketiga. Kalau yang ketiga tadi kan yang sama adalah sisi pada kaki sekutu sudut. Tapi ini di hadapan salah satu sudut. Nah, ini sama panjang, sama besar, maka kita simpulkan dua segitiga ini kongruen dengan kriteria sudut sisi. Kondisi yang kelima adalah kondisi khusus untuk segitiga siku-siku. Jika diketahui panjang sisi miring yang bersesuaian dan panjang sisi siku-siku salah satunya yang bersesuaian itu sama panjang dengan satu pasang sisi sudut siku-siku yang sama besar, maka segitiga siku-siku tersebut adalah segitiga yang kongruen dengan kriteria sisi sudut. Kalau dibalik sudut sisi. Jadi misalkan seperti ini, sisi siku-siku, kemudian ini sisi siku-siku juga membentuk sudut siku-siku, dan sisi miringnya ini diketahui panjangnya. Sisi miringnya diketahui panjangnya sama panjang. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini sisi siku-sikunya kita tahu sama panjangnya. Ini tahu panjangnya. Sisi pasangan sisi siku-siku ini. Kemudian ada sudut siku-sikunya. Ini tidak tahu panjangnya, tidak tahu. Kemudian sisi miringnya kita ketahui sama panjangnya. Sisi miringnya kita ketahui sama panjangnya. Satu sisi siku-sikunya ini sepasang sama, kita tahu sama panjangnya, dan tahu di sini sudut siku-siku, maka segitiga siku-siku ini kongruen. Nah, kita perjelas dengan ini. Satu sisi siku-siku, satu pasang, ini kita tahu kalau ini sama panjang, ini tahu kalau ini sama panjang juga, dan ada satu sudut siku. Nah, maka ini segitiganya adalah segitiga yang kongruen. Nah, itu anak-anak 5 kondisi untuk membuktikan dua segitiga kongruen. Kalau saya jadikan satu seperti ini. Nah, sisi ketiga pasang sisi sama panjang. Sisi sudut sisi, dua pasang sisi sama panjang, dan satu sudut apitnya sama besar. Yang ketiga sudut sisi sudut, dua pasang sudut sama besar, dan satu sisi satu kaki sudut yang sekutu ini sama panjang. Berbeda dengan yang keempat. Nah, ini dua pasang sudut sama besar, satu sisi satu pasang sisi sama panjang, tapi perhatikan letaknya. Nah, ini menggunakan kriteria sudut sisi. Dan yang kelima khusus untuk segitiga.
Ya, sisi miringnya sama panjang, satu pasang sisi siku-siku sama panjang dan segitiganya siku-siku, biasa disebut dengan sisi-sisi sudut. Itu 5 kriteria, pilih salah satu yang sesuai dengan yang akan kita gunakan untuk menemukan dua segitiga yang kongruen. Mari kita gunakan salah satu dari kelima kondisi itu untuk membentukkan dua segitiga yang kongruen. Perhatikan contoh yang pertama, kalau saya punya gambar seperti ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Bagaimana cara kita membuktikan ini? Perhatikan gambar ini dari ukuran-ukuran yang sudah ada. Nah, maka untuk membuktikannya kita lihat. Di sini sudah ada lambang yang sama. Panjang sisi AC sama dengan panjang sisi EC. Ada tanda yang sama. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi DC. Ada tanda yang sama, berarti sudah dapat dua. Tinggal kita menemukan yang salah satu. Nah, AC sama dengan EC, yaitu diketahui panjang sisinya dengan tanda yang sama. Kemudian, nah kita ingat teori waktu kelas 7 dan yang kemarin kita gunakan untuk kesebangunan, yaitu sudut ACB itu yang ini, nah, dan sudut ECD itu yang sini, nah, ini sama besar. Kau tahu? Ini sama besar, yaitu sudut bertolak belakang. Dan satu sisi yang sama lagi, yaitu satu pasang sisi BC dan sisi DC. Ini sama karena diketahui. Nah, sudah ada 3 komponen, yaitu dua sisi satu sudut, dua sisi satu sudut. Nah, dua sisi satu sudut, dua pasang sisi satu pasang sudut yang sama. Nah, maka bisa kita gunakan untuk menyimpulkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC dengan kriteria sisi sudut sisi, yaitu kita ingat yang ini. Nah, sisi sudut sisi, sisi sudut sisi. Nah, jadi dua segitiga ini kongruen. Lagi untuk contoh yang kedua, perhatikan gambar ini. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS adalah segitiga yang kongruen. Mari kita buktikan. Jelas kelihatan di sini sisi PQ sama dengan sisi QR, panjangnya diberi tanda. Sisi PS panjangnya sama dengan sisi RS, diketahui panjangnya. Nah, yaitu diketahui karena ada tanda sama panjang. Nah, sisi PS sama dengan sisi RS. Nah, juga ada tanda yang sama. Nah, berarti tinggal mencari satu. Lah, satu ini sudut apa sisi? Dari sini yang bisa kita amati gambar ini, maka yang bisa kita lihat adalah sisi QS pada PQS dan sisi QS pada QRS itu jadi satu atau berimpit. Maka ini sama panjang. Jadi QS pada PQS dan QS pada RQS sama panjang karena berimpit. Nah, ini dua jadi satu, berimpit, sehingga sama panjang. Nah, di sini sudah ada 3 komponen. Komponen yang diketahui adalah sisi, sisi, sisi. Berarti ketiga pasang sisi sama panjang. Nah, berarti bisa kita gunakan untuk menyimpulkan segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS dengan kriteria sisi, sisi, sisi. Kita ingat yang ini. Nah, ketiga pasang sisi sama panjang. Nah, demikian anak-anak untuk kekongruenan bangun datar. Kita sampaikan penjelasannya. Silahkan dipelajari berkali-kali, diingat-ingat. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan.
jangan bosan untuk belajar. Karena dengan rajin belajar maka kalian nanti akan berhasil dan sukses. Cukup untuk materi kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.